Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk kepada materi yang berikutnya, yaitu materi kita materi matematika SPLDV, yaitu sistem persamaan linier dua variabel. Ini juga udah pernah dia dipelajari di SMP, jadi nggak akan sesulit yang pelajaran-pelajaran yang lalu. Nah, jadi untuk khususnya 10 DPDIBB, tugas 12 yang minggu lalu kita batalkan. Nah, karena apa? Karena ada 4 kelas yang lain yang dia karena kita ada libur, ada cuti bersama, akhirnya nggak dikasih tugas. Biar serentak tugas 12 yang minggu lalu untuk kelas 10 DPIB B itu ditiadakan. Kita hapus, maka ini jadi tugas 12 untuk kelima kelas yang ada. Nah, SPLDV ini namanya DV, dua variabel, berarti sesuai dengan kita kemarin penjelasan yang lalu, variabel itu huruf, berarti ada dua huruf yang akan kita selesaikan di sini. Nah, dua huruf itu bisa saja X dan Y, bisa aja A dan B, dan sebagainya. Tergantung yang buat soal. Nah, contohnya yang seperti ini. Nah, ini pernah juga dikerjakan di SMP, tapi di sini saya akan kenalkan sebuah cara baru nanti di cara yang kedua. Cara yang pertama mungkin yang paling sering dilakukan yaitu eliminasi substitusi. Nah, yang kedua dengan cara kofaktor. Nanti kofaktor ini akan saya jelaskan. Yang pertama kita akan coba dengan eliminasi dan substitusi. Nah, kalau kita lihat pada pernyataan yang ada di sini, sesuai dengan yang ada di eliminasi substitusi, maka ini persamaan kita ganti. Kita buat ini adalah persamaan yang pertama, ini persamaan yang kedua. Nah, jadi dari persamaan pertama dan persamaan kedua, kalau kita lihat nilai X di sini 2, di sini 3, dia beda. Nilai Y-nya di sini 1, tapi 1 ini nggak ditulis. Gitu ya. Di sini 2, beda juga. Jadi nggak ada nilai X dan Y yang sama. Ketika dia tidak ada nilai X dan Y yang sama, maka kita harus perkalikan dengan yang namanya KPK. Cuman ada juga pasti yang KPK dia nggak paham, nggak mengerti. Nah, biar lebih enak, coba kita pindahkan dia ke bawah. Yang pertama itu kan dia adalah 2X dikurangi sama dengan 1. Yang kedua 3X ditambah 2Y sama dengan 5. Maka yang perlu harus kalian lakukan adalah kalian tentukan dulu siapa yang akan dieliminasi. Karena di sini ada X, ada Y, berarti yang mau dieliminasi apakah X ataukah Y. Nah, itu terserah mau X mau Y. Nah, misalkan saja kita mau eliminasi Y. Kalau kita mau mengeliminasi Y, maka di sini harus kita kalikan dengan koefisien Y-nya. Dikali ya. Nah, kebetulan di sini 1, di sini 2. Satunya silakan pindahkan ke bawah, 2-nya pindahkan ke atas. Dan ini bentuk perkalian. Seperti itu. Jadi nanti ini semua dikali sama ini semua dikali ini. Jadi satunya pindah ke bawah, 2-nya naik ke atas. Begitu juga dengan X nanti ya. Kalau X yang mau dieliminasi, 2-nya pindah ke bawah, 3-nya pindah ke atas. Tergantung judulnya. Kalau Y, perhatiin yang Y-nya aja. Kalau X, perhatian yang X-nya saja. Kalau ini kita udah kali-kalikan seperti ini, maka yang didapat adalah seperti ini. Jadinya 2X, ini 2X dikalikan dengan 2, jadinya 4X. Nah, selanjutnya ini min 1 Y kali 2, jadi minus 2Y sama dengan 1 kali 2 ya 2. Gitu ya. Lalu yang bawah karena dia dikali 1, maka nggak ada perubahan ya. Karena 3X kali 1 ya 3X juga, 2Y kali 1 ya 2Y juga, 5 kali 1 ya 5. Maka jadinya adalah 3X tambah 2Y sama dengan 5. Di sini setelah kita lakukan perkalian, maka ada yang sama.
X-nya jadi 4, ini 3, nggak sama karena dia nggak mau kita eliminasi. Tapi di sini saat ini 2, di sini 2. Jadi sama angkanya. Kalau ada yang angkanya udah sama, kita langsung bisa eliminasi. Cuman masalahnya yang mau dieliminasi itu kita harus gunakan tanda tambah atau kurangkah. Perhatikan di sini. Di sini yang satu negatif, yang satu positif. Berarti berbeda tanda. Kalau berbeda tanda, ingat ya, kalau berbeda tanda, maka yang harus kalian lakukan adalah dia dijumlah. Kalau dia berbeda tanda. Yang satu negatif, yang satu positif, ataupun positif di atas, yang di bawah negatif, dia ditambah. Tapi kalau seandainya dia yang di atas positif, yang di bawah positif, sama-sama positif, maka dia harus dikurang. Ketika sama, dikurang. Ketika beda, ditambah. Itu harus kalian ingat. Maka ini kalau dijumlahin jadi 7x sama dengan 7. X sama dengan 7 per 7, ya. X sama dengan 1. Oke, nilai X-nya 1 dapat langsung ya. Nilai X-nya sama dengan 1. Lalu yang kedua itu namanya judulnya eliminasi substitusi, berarti harus ada yang disubstitusikan. Jadi kita substitusi atau substitution, nilai X sama dengan 1 yang kita dapat ini kita masukkan. Kita masukkan kemana? Terserah mau yang pertama atau yang kedua. Biasanya yang paling simple, yang simple itu yang tambah-tambah seperti ini ya. Jadi kita substitusi ke persamaan yang kedua. Yang kedua itu adalah 3x ditambah 2y sama dengan 5. Kalian tinggal ganti saja x-nya sama dengan 1 di sini. 3 kali 1 ditambah 2 kali y sama dengan 5. Karena y-nya nggak ada, jadi si 1x ini masuk kemari. 3 ditambah dengan 2y sama dengan 5. Berarti 2y sama dengan 5. Ini 3 pindah kemari jadi kurang. 2y sama dengan 2. Y sama dengan 2 per 2. Karena dibagi ya, karena dikali ya. Y sama dengan 1. Nah, jadi dapat ya. Jadi X-nya 1, Y-nya 1 sesuai dengan HP. Jadi HP-nya 1 dan 1 di sini. Kita boleh tulis di bawah HP 1,1. Nah, itu ya. Lalu yang berikutnya adalah cara kofaktor. Kofaktor ini dia nggak pakai eliminasi substitusi, tapi dia main sistem perkalian saja. Nah, yang perlu kita pahami adalah kofaktor itu langsung ada rumusnya. Kalau dia X, rumusnya gimana? Kalau Y, gimana? Nah, X itu dicari dengan dx per d, Y dy per t. Jadi bawahnya sama-sama d. Pertanyaannya kan sekarang siapa d, siapa dx, siapa dy kan gitu ya. Yuk sama-sama kita jabarin soal ini ke bentuk kofaktor. Jadi kita kerjakan dengan cara kofaktor. Nanti silakan dilihat, dipelajari, karena nanti di dalam soal saya akan minta caranya dua-dua. Kedua cara dituliskan. Nah, soalnya nanti nggak banyak-banyak, cuma 2 soal aja. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nilai si D, nilai si X. Nah, perhatiin angka-angka yang dari soal tadi minta ini ya, 2 min 1, 2x kurang 1y sama dengan 1, 2x tambah 2y sama dengan 5. Tulis balik ya, 2x kurang y sama dengan 1, dan 3x ditambah dengan 2y sama dengan 5. Yang perlu kita pahami di sini adalah 1 ya. Nah, kofaktor itu meminta kita untuk membuat cukup angkanya saja tanpa ada nilai x-nya. Jadi 2, angkanya 2, setelah 2 ada min 1. Sedangkan yang ini 3, di sini 2 ya, 3 sama 2. Jadi x sama y dihilangkan. Sedangkan 1,5-nya kita geser kemari. Nah, kita geser ya, 1,5. Perhatiin caranya. Yang pertama kita mau nyari x. X itu rumusnya dx per d. Perhatiin, kita akan lihat d dulu. D adalah angka-angka yang ada di sini semua. Jadi angka-angka yang di tengah-tengah ini. Kita isikan kemari. Nah, dia bentuk kolom seperti ini, 2 min 1 3 2. Nah,
Untuk nyari si X, dx di atas prekolom juga sama seperti yang di bawah prekolom, tapi depannya diganti sama ini. Jadi belakangnya tetap ini, min 1, 2, sama ya. Depannya, kalau X ya, X depannya, kalau Y belakangnya nanti ya. Depannya ganti sama ini, 1, 5. Selanjutnya yang kita lakukan adalah perkalian silang. Jadi 1 kali 2 ya, 1 kali 2 dikaliin ya. Jadi gini kalinya ya. 1 kali 2, 2 kurang 5 kali min 1 lawannya. 5 kali min 1 kan itu adalah min 7 ya. Oh, min 5, sorry, min 5. Karena 5 kali min itu min 5 ya. Nah, yang bawahnya sama, nggak beda jauh. 2 kali 2 silang ya. Kayak tadi yang ini 1 kali 2, ini 2 kali 2. 4 kurang 3 kali min 1, min 3. Maka hasilnya ini kan minus kali minus positif ya. 2 tambah 5 per 4 tambah 3. Ya, ini 7, 1. Sama ya. Nggak ada yang berbeda. Jadi 7 per 7 1. Jadi sama semua dia. Nah, kalau tadi X yang depan diganti. Nah, kalau yang Y. Nah, berarti gini. DY per D. Nah, sama dengan. Nah, yang bawah sama kayak yang ini karena dia sama-sama D. Yang di tengah-tengah ini semua isi. 2 min 1, 3, 2. Nah, yang ini tadinya kan ininya yang diganti yang depan gitu. Yang merah dikasih yang depan. Ini kasih yang belakang. Jadi depannya tetap. Depannya si 2, 3. Yang merah di belakang. Yang merah tuh ini nih 1, 5. Nah, gitu ya. Nah, dengan cara yang sama kita tinggal kalikan saja. 2 kali 5. 2 kali 5 seperti tadi 1 kali 2, 2 kali 2. 2 kali 5 10 kurang 3 kali 1 3. Tadi karena dia ada minus maka saya kurungin. Kalau ini kan 3 kali 1 3, jadi nggak perlu dikurungin. Yang bawah, nah ini nggak usah dihitung kan sama dengan yang ini. 4 dikurang minus 3. Dan ini 7 per 7 sama dengan 1. Nah, jadi nilai X-nya 1, nilai Y-nya 1. Jadi mau pakai cara yang manapun sama saja, jawabannya juga dapat. Nah, intinya ya gitu-gitu saja. Tapi nanti saya akan minta kerjakan dengan kedua cara. Jadi kita mau lihat apakah cara yang kalian gunakan di eliminasi ini sama nggak dengan nanti jawaban kalian yang ada di sini. Mungkin itu saja pada pertemuan kita kali ini, yaitu matematika ke-12 untuk kelas 10 DPIB. Saya ingat sekali lagi, itu tugas yang minggu lalu kita tiadakan. Tadi saya udah ngomong juga dengan beberapa siswa yang setelah ketemu di sekolah, kita tiadakan. Jadi kita ganti matematika 12 dengan materi ini. Oke, nanti saya akan berikan ada sekitar 2 soal. 2 soal silakan kerjakan dengan eliminasi seperti yang ini dan kerjakan juga dengan kofaktor. Berarti ada 4 jawaban nanti dari 2 soal tersebut. Mungkin itu saja dan ingat kembali nilai bergantung dengan nilai tugas, bukan ujian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.